Indonesia gagal mempertahankan Piala Thomas usai dikalahkan India dengan skor 0-3. Apa yang perlu dievaluasi? Saya akan membahasnya di Sapa Indonesia malam hari ini dengan Menpora Zainuddin Amali. Langsung saja kita mulai selengkapnya. Sapa Indonesia malam, Anda bersama saya, Sofi Syarif. Tim Thomas Indonesia di luar dugaan harus mengakui keunggulan tim Thomas India yang menjuarai turnamen badminton beregu paling bergengsi di dunia, Thomas Cup 2022 untuk pertama kalinya. Gelar perdana Piala Thomas India ini diraih setelah mengalahkan juara bertahan dan juara 14 kali Indonesia straight set atau 3 game langsung di Impact Arena, Bangkok, Thailand. Mantan pebulu tangkis tunggal peringkat 1 dunia, Kidambi Srikanth, menjadi penentu kemenangan India di final setelah menang 2 game langsung atas peraih medali emas Asian Games Jonathan Christie. India menjadi negara ke-6 pemenang Piala Thomas dalam 73 tahun sejarah turnamen ini. Pertandingan final Piala Thomas 2022 antara Indonesia melawan India dibuka dengan pertandingan tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting yang mewakili Indonesia membuka set pertama dengan gemilang. Lawannya pun Lakshya Sen takluk 21-8 di set pertama. Namun di set kedua dan ketiga Sen mampu membalikkan keadaan. India pun unggul 1 game atas Indonesia. Game yang kedua mempertemukan pasangan Indonesia Muhammad Ahsan dan Kevin Sanjaya Sukamulyo dengan pasangan India Satwik Sairai Ranki Reddy. Game ini berjalan sengit saudara, kedua pasangan saling berbalas serangan. Namun Ahsan Kevin harus mengakui keunggulan dan kegigihan pasangan India dalam pertandingan 3 set, 21-18, 21-23 dan 19-21. India unggul 2-0. Di game penentuan mempertemukan pebulu tangkis India Srikanth Kidambi dan Jonathan Christie yang mewakili Indonesia. Di set pertama, pria yang akrab disapa Jojo tidak bisa berbuat banyak. Jojo tampak terbebani di game penentuan ini dengan melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Jojo pun takluk 15-21. Di set kedua, Jojo sempat memberikan perlawanan sengit, namun jam terbang Kidambi yang lebih tinggi membuat mantan pebulu tangkis nomor 1 dunia ini pun tampil tenang dan menyudahi perlawanan Jojo dengan kemenangan 21-23. India menjuarai Piala Thomas untuk pertama kalinya dengan mengalahkan Indonesia 3 game langsung. Lalu bagaimana respons dari pemerintah atas perjuangan tim Thomas Indonesia yang akhirnya kalah dari tim Thomas India? Saya akan berbincang dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Pak Zainuddin, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke, sebelum saya tanya responsnya, saya mau tanya dulu, apakah sudah berkomunikasi dengan tim Piala Thomas di Bangkok sore hari ini? Ya, belum, karena mereka, saya memahami setelah selesai pertandingan tadi, setelah kalah, tentu mereka sedang kumpul konsolidasi. Mungkin nanti setelah itu, setelah kembali ke tempat penginapan masing-masing akan saya coba kasih semangat lah. Oke, koordinasi dengan ofisial juga belum ya Pak ya? Belum. Oke, nah ya. Saya mau tanya terlebih dahulu, apa tanggapan Pak Menpora soal perjuangan tim Indonesia dalam Piala Thomas 2022 ini? Karena kemarin saya sempat
ngobrol dengan Mas Sigit, beliau bilang bahwa memang India ini tidak bisa diremehkan. Ini terbukti hari ini, tapi sebenarnya kalau dilihat peluangnya harusnya Indonesia lebih besar. Iya, yang pertama tentu kita harus apresiasi perjuangan anak-anak kita sudah luar biasa ya sampai ke final. Terutama kemarin pada saat harus lolos ketika mengalahkan Jepang di semifinal itu kan memang awalnya kita memperkirakan itu yang paling berat untuk kita hadapi. Tapi alhamdulillah tim Thomas kita bisa melaju ke final dan memang India di awal-awal perhelatan Thomas ini tidak banyak yang memperkirakan ya, karena memang biasanya kan Indonesia, Tiongkok, Jepang, kemudian juga ada Denmark, ya itu yang selalu dihitung. Tetapi melihat apa yang ditampilkan oleh India, berarti memang beberapa tahun terakhir ini mereka membenahi betul bulu tangkis di negaranya dan terbukti pada saat sore hari ini bisa mengalahkan Indonesia di final. Tapi saya melihat perjuangan anak-anak tentu sudah maksimal ya, walaupun pada saat single event seperti ini, apalagi ini single event yang sangat bergengsi ya, Piala Thomas ini, kalau toh juga stamina sama, strategi taktik sama, kemudian tekniknya sama. Nah, akan menentukan itu mental. Biasanya seperti itu. Jadi atmosfer pertandingan yang kelas dunia seperti ini itu akan biasanya lebih banyak ditentukan oleh mental pemain. Karena yang akan tampil ini kan pasti sudah ya sama-sama lah kekuatan secara fisik, secara teknik, taktiknya oleh pelatih masing-masing. Nah, akan menentukan itu adalah mental. Nah, saya kira ini yang menjadi catatan kita, tetapi overall saya tetap mengapresiasi perjuangan dari tim Thomas kita. Nah ini karena memang India baru pertama kali ini ya Pak ya membawa pulang Piala Thomas ya, itu jadi betul-betul jadi kejutan luar biasa. Nah Pak Menteri, kalau melihat materi pemain Indonesia, sebenarnya kalau di atas kertas kan ada beberapa yang memang lebih unggul dibandingkan India, terutama kalau kita di pasangan ganda ya. Tapi kemarin sudah dilihat bahwa kalau untuk single memang harus berhati-hati. Tapi kalau Anda lihat keseluruhan materi pemain kita, terutama pemain muda, debutan seperti Syabda Perkasa di Piala Thomas ini, bagaimana sebenarnya penampilan mereka? Ya, saya kira kita punya harapan banyak pemain-pemain muda yang bermunculan, baik itu di sektor tunggal maupun ganda yang masih usia muda. Harapan kita ke depan, dan saya menaruh perhatian betul tentang apa yang dilakukan oleh PBSI. PBSI benar-benar melakukan pembinaan berjenjang. Ya, ada seleksi nasionalnya yang dilakukan, kemudian yang masuk ke pelatnas di Cipayung itu benar-benar ketat, dan ada perhatian juga bukan hanya di sektor putra, di sektor putri juga kan ada pemain muda kita itu menunjukkan Bilqis, betul. Nah, kebetulan ini kan ayah ibunya adalah mantan pemain nasional. Itu kalau kata netizen darah biru bulu tangkis katanya. Iya, betul. Jadi gen sebagai pemainnya itu menurun dari ayah dan ibunya. Nah, kita menaruh harapan betul, dan saya berharap apa yang sudah dilakukan oleh PBSI ini konsisten dilakukan, kemudian menurunkan atau mengirimkan pemain-pemain sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditempati oleh mereka. Kan kalau kita lihat sekarang ini sedang bertanding juga ada tim bulu tangkis kita di SEA Games ya. Nah, itu dibagi oleh PBSI siapa yang harus turun di Thomas dan Uber, kemudian siapa yang harus turun di SEA Games. Nah, pembinaan ini saya kira harus dipertahankan. Nah, ke depan saya masih optimis bahwa kita tetap masih menjadi salah satu negara yang terbaik di bulu tangkis dunia. Nah, ini nanti kalau Pak Zainuddin ini ngobrol entah itu dengan para pemain dan para ofisial, pasti kan sudah ada persiapan untuk evaluasi
Thomas dan Uber tahun ini. Thomasnya sendiri kita kemarin berharap banyak karena memang tim Thomas pria Indonesia salah satu yang unggulan di seluruh dunia. Tapi di sisi lain Uber juga ada. Kita punya pemain berbakat muda Bilkis, tapi di sisi lain tim Ubernya memang tidak bisa melaju sampai ke final. Apa kira-kira yang dipersiapkan jadi evaluasi untuk tim Thomas dan Uber tahun ini supaya nanti ketika ada pertandingan lagi beberapa tahun ke depan hasilnya bisa maksimal? Ya, sebagaimana yang kita sudah canangkan di dalam desain besar olahraga nasional, target kita itu adalah Olimpiade. Jadi target kita adalah Olimpiade. Nah, menuju Olimpiade Paris tahun 2024, memang cabang olahraga bulu tangkis ini masih tetap menjadi cabur unggulan kita. Nah, saya berharap PBSI mempersiapkan betul supaya semakin banyak atlet kita yang lolos di kualifikasi Olimpiade. Single event maupun multi event yang di bawahnya Olimpiade itu menjadi ajang untuk mempersiapkan diri dan lolos kualifikasi. Kita harus konsisten itu karena sekarang ini kan kita memulai dengan paradigma baru tentang olahraga kita yang didasari oleh Perpres 86 tahun 2021, yakni tentang desain besar olahraga nasional. Saya kira apa yang dilakukan oleh federasi atau oleh PBSI itu sudah sejalan dengan desain besar olahraga nasional, apalagi bulu tangkis kami tempatkan sebagai salah satu dari 12 cabang olahraga yang Olympic number, ya, yang kita persiapkan untuk mengejar ketertinggalan kita peringkat Indonesia di tingkat dunia untuk Olimpiadenya. Jadi saya berharap ini mendapatkan dukungan dari pimpinan cabur, khususnya dari PBSI, dan saya meyakini Pak Agung Firman Sampurna dan teman-teman pengurus PBSI sudah berusaha keras dan sudah inline programnya dengan desain besar olahraga nasional yang kita persiapkan. Jadi kira-kira itu yang akan saya kalau toh juga bisa berkomunikasi dengan pengurus, dengan pelatih, ya, dengan official dan lain-lain. Kita target utama kita adalah Olimpiade. Target utama kita adalah Olimpiade sehingga baik single event maupun multi event, kalau itu ada poinnya sangat bagus untuk kita mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya, kita lolos kualifikasi Olimpiade Paris 2024 yang akan datang. Oke. Ini berarti kita nantikan kalau memang Thomas dan Uber tahun ini belum mendapatkan hasil maksimal, semoga nanti paling tidak kita bisa lolos ke dalam Olimpiade dan bisa mendapatkan hasil maksimal. Tapi biasanya ini kan kalau ada pertandingan-pertandingan penting, Pak Presiden, Pak Jokowi itu kan sering berkomunikasi dengan atletnya langsung, terutama kalau berbuah kemenangan begitu. Apakah Pak Menpora sudah tahu ada komunikasi antara Pak Jokowi dengan tim Thomas yang saat ini masih ada di Bangkok? Saya tahu Pak Jokowi masih ada di Amerika Serikat ya? Ya, betul. Pak Presiden sekarang ini sedang berada di luar negeri dalam kunjungan kerjanya beliau di Amerika, kemudian kalau tidak salah akan ke Uni Emirat Arab. Nah, saya belum memantau posisi beliau apa masih di Amerika atau sudah bergerak ke Uni Emirat Arab, tetapi pasti Bapak Presiden memberi perhatian penuh terhadap perjuangan atlet-atlet Indonesia, baik itu di single event maupun multi event yang diikuti oleh tim Indonesia. Semoga kalau menang biasanya langsung diberi semangat, tapi kalau kalah seperti hari ini pasti juga akan tetap diberi semangat oleh Pak Jokowi begitu ya, Pak? Ya, pastilah. Kan tidak boleh hanya pada saat mereka menang. Betul. Kalah pun tetap kita beri semangat karena bukan hari ini aja, masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya, Sofi. Pak Menpora, sebentar ini di tengah gagalnya tim Piala Thomas Indonesia yang tentu membuat sedih banyak masyarakat Indonesia, ada kabar gembira terselip yang datang dari cabang olahraga sepak bola di ajang SEA Games Vietnam. Tim sepak bola Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dan tim Garuda melaju ke babak semifinal. Di pertandingan akhir grup A, Indonesia menang besar atas Myanmar, saudara, dengan skor 3-1. Gol pertama dicetak Egy Maulana Fikri saat pertandingan baru berjalan 5 menit. Gol kedua dicetak Witan Sulaiman di menit ke-10 memanfaatkan umpan Ricky Kambuaya. Indonesia kemudian menambah gol lewat tendangan keras Marcelino. Namun Myanmar akhirnya bisa menjebol gawang Indonesia di menit ke-65. Dengan kemenangan ini,
Indonesia maju ke babak semifinal. Pak Menpora, saya mau minta tanggapan Anda dong. Ini hari ini agak emosinya naik turun ya antara Piala Thomas dan juga SEA Games ini. Saya minta tanggapan Anda soal performa tim Garuda Indonesia hari ini. Iya, sama. Saya hari ini juga pindah-pindah layarnya. Saya taruh layar 2, lihat kiri Thomas, lihat kanannya Bola. layar bola. Jadi kita gembira lah apa yang ditunjukkan oleh timnas kita. Memang awal-awal waktu kalah dari Vietnam 3-0 itu banyak yang pesimis, tapi saya masih meyakini bahwa Coach Sintayong masih bisa meramu lagi strategi-strategi untuk kita bisa lolos, dan keyakinan saya dari awal kita bisa semifinal ya, bisa semifinal, mudah-mudahan sampai ke final. Dan memang apa yang ditampilkan oleh anak-anak kita itu main lepas di awal-awal, memang pada saat babak kedua sampai bisa kebobolan 1 gol itu mulai agak konsentrasinya agak kurang. Tetapi overall kalau saya lihat sih kita bisa mengatasi Myanmar karena memang dipersiapkan betul oleh Coach Sintayong, termasuk pergantian pemain ya, itu juga diukur betul sehingga bisa mempertahankan kemenangan. Oke. Jadi itu yang saya harapkan pada saat semifinal, dengan siapapun kita ketemunya, karena ini masih menunggu ya, kita akan bisa memenangkan itu dan insya Allah bisa akan ada di final nanti. Baik, kita hari ini sudah harus lepas dari duka kehilangan Piala Thomas untuk tahun ini, tapi paling tidak masih ada ajang SEA Games, itu multi olahraga, ada beberapa atlet juga diunggulkan di sana, semoga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pak Menpora, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya. Ya, terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga Bapak.